Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Pina Panduwinata Tambah, NIM B1919444. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa dalam perdagangan internasional. Sengketa dagang muncul karena adanya transaksi atau hubungan dagang. Transaksi ini berupa hubungan jual beli barang, pengiriman dan penerimaan barang, produksi barang dan jasa, dan lain-lain. Transaksi ini biasanya dilakukan berdasarkan suatu kontrak. Sengketa-sengketa dagang ini umumnya diselesaikan dengan negosiasi. Apabila tidak ditemukan solusi atas sengketa tersebut, barulah dilakukan penyelesaian dengan cara lain, seperti pengadilan atau arbitrase. Dasar hukum bagi forum atau badan penyelesaian sengketa yang akan menangani sengketa adalah kesepakatan para pihak. Kesepakatan tersebut diletakkan baik pada waktu kontrak ditandatangani atau setelah sengketa timbul. Para pihak dalam sengketa. Karena sifat dari hukum perdagangan internasional adalah lintas batas, pembahasan pun dibatasi hanya antara 1. Pedagang dan pedagang, 2. Pedagang dan negara asing. Pedagang dan pedagang. Sengketa antara dua pedagang adalah sengketa yang sering dan paling banyak terjadi. Sengketa seperti ini terjadi hampir setiap hari. Sengketanya diselesaikan melalui berbagai cara. Cara ini bergantung pada kebebasan dan kesepakatan para pihak. Kesepakatan dan kebebasan akan pula menentukan forum pengadilan apa yang akan menyelesaikan sengketa mereka. Kesepakatan dan kebebasan pula yang akan menentukan hukum apa yang akan diberlakukan dan diterapkan oleh badan pengadilan yang mengadili sengketanya. Kesepakatan dan kebebasan para pihak merupakan hal yang esensial. Hukum menghormati kesepakatan dan kebebasan tersebut. Sudah barang tentu kesepakatan dan kebebasan tersebut ada batas-batasnya. Biasanya batas-batas tersebut adalah tidak melanggar undang-undang dan ketertiban umum. Pedagang dan negara asing. Kontrak-kontrak antara pedagang dan negara seperti ini biasanya dalam jumlah atau nilai yang relatif besar. Termasuk di dalamnya adalah kontrak-kontrak pembangunan, development contracts, misalnya kontrak di bidang pertambangan. Yang menjadi masalah adalah adanya konsep imunitas negara yang diakui hukum internasional. Masalah utamanya adalah dengan adanya konsep imunitas ini, suatu negara dalam situasi apapun tidak akan pernah dapat diadili di hadapan badan peradilan asing. Namun hukum internasional ternyata fleksibel. Adanya pengertian jur imperi dan jur gestiones yang perlu disorot adalah konsep jur gestiones, yaitu tindakan-tindakan negara di bidang keperdataan atau dagang. Tindakan-tindakan seperti ini tidak lain adalah tindakan-tindakan negara dalam kapasitasnya seperti orang perorangan, pedagang atau privat. Sehingga tindakan seperti itu dapat dianggap sebagai tindakan-tindakan sebagaimana layaknya para pedagang biasa. Oleh karena itu, tindakan seperti itu yang kemudian menimbulkan sengketa saja yang dapat diselesaikan di hadapan badan-badan peradilan umum, arbitrase, dan lain-lain. Selanjutnya, prinsip dalam penyelesaian sengketa internasional. Ada 5 prinsip di dalam penyelesaian sengketa internasional, yaitu yang pertama prinsip kesepakatan para pihak, yang kedua prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa, yang ketiga prinsip kebebasan memilih hukum, yang keempat prinsip itikat baik, dan yang kelima prinsip exhaustion of local remedies. Lalu, forum penyelesaian sengketa. Yang pertama, negosiasi. Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar. Prosedur pelaksanaannya yang pertama, negosiasi digunakan ketika sengketa belum lahir, itu dikatakan konsultasi. Yang kedua, negosiasi digunakan ketika sengketa sudah lahir, proses penyelesaian sengketa oleh para pihak. Negosiasi ini sendiri memiliki 3 kelemahan. Yang pertama, ketika para pihak berkedudukan tidak seimbang, salah satu pihak kuat berada dalam posisi untuk menekan pihak lainnya. Kedua, lambat dan memakan waktu lama. Ketiga, bila ada pihak terlalu keras dengan pendiriannya, mengakibatkan negosiasi tidak produktif. Kedua, ada mediasi, adalah cara penyelesaian melalui pihak ketiga, bisa individu atau pengusaha, atau lembaga atau organisasi profesi atau dagang. Pihak ketiga aktif dalam proses mediasi, netral dan bertujuan mendamaikan. 3. Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi. Perbedaan di antara keduanya yaitu konsiliasi lebih formal daripada mediasi. 4. Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral.
Alasan mengapa badan arbitrasi ini semakin banyak dimanfaatkan adalah penyelesaiannya yang relatif lebih cepat daripada proses perkara melalui pengadilan. Kedua, rahasia persidangan maupun putusannya bersifat rahasia. Ketiga, kebebasan memilih hakimnya atau arbiter yang menurut para pihak netral dan ahli atau spesialis dalam pokok sengketa yang mereka hadapi. Empat, dimungkinkannya arbiter menerapkan sengketanya berdasarkan kelayakan dan kepatuhan. 5. Dalam arbitrasi internasional, putusan arbitrasinya relatif lebih dapat dilaksanakan di negara lain dibandingkan sengketa yang diselesaikan melalui pengadilan. Penyerahan suatu sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan pembuatan suatu submission clause, yaitu penyerahan kepada arbitrase suatu sengketa yang telah lahir. Alternatif lainnya, atau melalui pembuatan suatu klausul arbitrase dalam suatu perjanjian sebelum sengketanya lahir. Submission clause atau arbitration clause harus tertulis. Syarat ini sangat esensial. Perlu ditekankan di sini adalah bahwa klausul arbitrase melahirkan yurisdiksi arbitrase. Artinya klausul tersebut memberi kewenangan kepada arbitrator untuk menyelesaikan sengketa. Apabila pengadilan menerima suatu sengketa yang di dalam kontraknya terdapat klausul arbitrase, pengadilan harus menolak untuk menangani sengketa. Peran arbitrase difasilitasi oleh adanya lembaga-lembaga arbitrasi internasional terkemuka. Badan-badan tersebut misalnya adalah the London Court of International Arbitration, the Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce, dan the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce. Di samping kelembagaan, pengaturan arbitrase yang sekarang ditunjang oleh adanya suatu aturan berarbitrase yang menjadi acuan bagi banyak negara di dunia, yaitu Model Law on International Commercial Arbitration yang dibuat oleh the United Nations Commission on International Trade Law. 5. Pengadilan nasional dan internasional. Penggunaan cara ini biasanya ditempuh apabila cara-cara penyelesaian yang ada ternyata tidak berhasil. Salah satu badan peradilan yang menangani sengketa dagang ini misalnya WTO. Alternatif badan peradilan lain adalah Mahkamah Internasional. Namun penyerahan sengketa ke Mahkamah Internasional menurut hasil pengamatan beberapa sarjana kurang begitu diminati oleh negara-negara. Masalah hukum yang akan diberlakukan atau diterapkan oleh badan peradilan termasuk arbitrase adalah salah satu masalah krusial dalam hukum kontrak internasional, termasuk dalam hukum perdagangan internasional. Peran hukum yang akan digunakan oleh badan peradilan, pengadilan atau arbitrase dapat dilihat di layar. Kebebasan dalam memilih hukum yang berlaku ini tentu ada batas-batasnya. Batas-batasnya bisa dilihat di layar. Masalah pelaksanaan putusan penyelesaian sengketa, khususnya yang dibuat di luar negeri, hingga kini masih menjadi suatu masalah yang tidak mudah. Hal ini disebabkan karena pihak yang kalah di dalam suatu sengketa tidak jarang merasa keberatan melaksanakan putusan tersebut. Bersamaan dengan itu, pengadilan di dalam negeri tersebut yang diharapkan dapat membantu proses pelaksanaan putusan, ternyata kurang memberikan respon yang konstruktif. Dapat dilihat di layar, masalah dalam pelaksanaan putusan APS dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Lalu masalah pelaksanaan putusan pengadilan. Ini adalah dua contoh konvensi yang mengikat para negara di Eropa Barat. Kesimpulannya dapat dilihat di layar. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada salah kata kiranya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.